Selamat siang Bapak Ibu, OPD perangkat daerah yang akan mengentry aplikasi Emonef. Baiklah, di sini kita akan melakukan tutorial tentang cara atau tahapan pengisian pada aplikasi Emonef. Baik, saya akan share screen. Tahap pertama, kita akan melakukan login dengan akun masing-masing OPD. Silakan Bapak Ibu mencoba login. Di sini saya pakai akun Bapeda. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk ke menu laporan perencanaan. Oke, jadi terlihat ada 4 menu, 4 submenu. Terdiri dari Monef kinerja, Monef kerja, tugas khusus, dan paket tender. Nah, tahap pertama kita akan bekerja di Monef kinerja. Nah, di Monef kinerja ini tampilan di sana terlihat ada pagu indikatif dan menu cetak. Jadi menu cetak ini bisa digunakan untuk cetak laporan berdasarkan form E81 Permendagri 86. Nah, untuk pengisian kita klik nama OPD. Di sana terlihat sasaran OPD dapat Bapak dan Ibu isikan, kemudian langsung ke program dan kegiatan. Oke, program kegiatan. Selanjutnya Bapak Ibu klik kegiatan, lalu tampilan akan mengarah ke tampilan sub kegiatan. Oke, di sub kegiatan Bapak Ibu bisa mengisikan isi realisasi keuangan dan isi evaluasi indikator sub kegiatan. Silakan kita klik. Nah, di sini perlu diingat bahwa cara pengisian per TW itu adalah angka akumulatif atau sesuai dengan laporan fungsional. Oke, Bapak Ibu. Nah, jika belum terdapat anggaran di tahun lalu tahun 2021, tahun sebelumnya 2020 maksud kami, Bapak dan Ibu dapat mengetikkannya di kotak ini. Dan nanti akan Bapak Ibu klik simpan. Diingat ya Bapak Ibu, ini adalah di angka akumulatif. Oke. Berikutnya, realisasi kinerja. Tinggal klik. Indikator dapat kita tambahkan. Nah, di sini perlu menjadi perhatian bahwa kita menyiapkan menu tagging output. Artinya, untuk kegiatan yang tidak akan dijumlahkan, misalnya pembayaran gaji, tenaga kontrak, atau security, dan sejenisnya, dapat Bapak Ibu tagging output. Sehingga capaian target per TW itu tidak akan dijumlahkan oleh sistem. Oke, itu tentang Monef kerja. Nah, kemudian kita beralih ke Monef kinerja. Itu kita beralih ke Monef kerja. Baik, di Monef kerja, Bapak dan Ibu juga akan tampil seperti tadi, cuma tidak ada menu cetaknya. Bapak Ibu tinggal klik. Nah, yang kita siapkan di sana adalah tagging tipe sub kegiatan, tagging program unggulan, tagging misi, dan tagging SPM. Jadi ada 4 tagging sub kegiatan harus di tagging ke 4 tipe ini. Tahap pertama kita tagging tipe sub kegiatan. Nah, di sini kita telah siapkan jenis pekerjaan. Ada 4 jenis pekerjaan. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih jika itu memang adalah sub kegiatan tersebut mengarah ke konstruksi atau indikatornya adalah tentang pekerjaan konstruksi. Bapak Ibu tinggal klik dan dipilih. Dan dipilih sub kegiatan tersebut. Disesuaikan. Nah, jika sub kegiatan itu punya 2 indikator, misalnya 1 indikator konstruksi dan 1 lagi indikator barang, Bapak Ibu dapat memilih keduanya, 1 di sub konstruksi dan 1 lagi di barang. Dengan catatan Bapak Ibu, ketika indikatornya tampil 2, Bapak Ibu akan hapus 1 di sini. Nah, gambar tong sampah. Dan untuk pengadaan barang, ketika indikator konstruksinya keluar, Bapak Ibu harus hapus indikator konstruksinya, sehingga tinggal indikator untuk pengadaan barang. Oke, setelah melakukan tagging tersebut, kita bisa kembali ke program.
Kemudian melanjutkan tagging program unggulan dengan cara yang hampir sama. Di sini tidak ada Bapeda, tidak ada program unggulan. Dan kemudian juga tagging misi dan tagging SPM. Itu tergantung pada OPD-nya. Di sini di Bapeda di tagging ke misi 7. Dapat Bapak Ibu sesuaikan di misi manakah OPD kita itu berada. Jadi di tagging sub kegiatannya. Kemudian demikian hal juga dengan SPM. Jika Bapak Ibu OPD-nya ada SPM, maka jenis SPM di sini akan muncul. Namun jika tidak ada terlibat SPM, maka tidak akan muncul. Oke, kembali ke program. Untuk pengisian monef kerja, kita klik indikator. Jadi untuk pengisian monef kerja kita klik indikator. Oke, klik indikator. Nah, di sini terlihat bahwa sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah telah di-tagging tadi ke tipe pekerjaan non pengadaan barang dan jasa. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu lakukan adalah pilih subproses. Karena ini sifatnya rutin, Bapak Ibu tinggal dapat langsung memilih pelaksanaan. Pelaksanaan jadwal dapat Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya jadwal minggu pertama Agustus. Misalnya penyusunan rencana awal peserta perubahan. Kita bisa simpan. Nah, lalu akan tampil misalnya rencana awal dan setelah perubahan akan tampil seperti ini. Nah, yang perlu kami ingatkan, jangan lupa untuk mengklik realisasi. Jadi Bapak Ibu dapat mengklik realisasi di sini. Kita akan siapkan kolom bobot persentase. Bobot maksimal itu berdasarkan per waktu dan approval. Jadi Bapak Ibu harus meneliti kembali sudah sejauh apa progres pekerjaan tersebut. Jadi misalnya jika Bapak Ibu menganggap tahap penyusunan rencana awal ini 20%, misalnya 20%, dapat Bapak Ibu approval. Nah, ketika sudah approval, maka angka 20% ini barulah diterima oleh sistem. Kemudian kami telah siapkan dokumen pendukung jika ada Bapak dan Ibu ingin melampirkan dokumen dukung. Dapat kita gunakan dengan kuota 2 MB, space 2 MB. Oke. Oke, karena ini coba-coba, kita akan kembali hapus. Ya, sudah kita hapus. Oke, itu tentang monef kerja. Terakhir untuk tugas khusus dan paket tender. Tugas khusus merupakan tugas yang langsung diberikan oleh Pak Wali Kota. Jadi dapat Ibu OPD dapat menambahkan langsung di sini isi indikator, misalnya di Bapeda ya, di Bapeda pembuatan video misalnya, pembuatan video tangguh. Kota Padang ini misalnya target satu video, target satu video. Oke, dapat kita simpan. Nah, untuk realisasi Bapak Ibu tinggal isi di sini. Oke, realisasi. Misalnya realisasi setelah melakukan syuting awal. Oke. Nah, this file dapat Bapak Ibu pilih misalnya foto ketika syuting, nah, boleh Bapak Ibu sebagai bahan barang bukti. Nah, kita telah tersimpan. Telah tersimpan. Dan nanti Pak Wali akan tampil di gadget beliau bahwa tugas khusus ini telah dikerjakan oleh OPD. Misalnya seperti ini. Persentase bisa kita atur. Bisa kita edit realisasinya. Sini misalnya anggaplah 15%. Jadi kita mengakui setelah survei itu sudah 15%. Oh, ini karena permasalahan persentase. Tidak apa-apa.
Nanti kita perbaiki. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tentang paket tender. Jadi Bapak Ibu yang punya paket tender dapat menambahkannya di sini. Dan klik nama instansi dahulu. Lalu ditambah paket baru. Kalau paket baru jenis pekerjaan, isi paket pekerjaan, pagu anggaran, sumber dana. Nah, Bapak Ibu isi. Dan nanti status, karena ini status default, status ini akan diisikan oleh BPBJ. Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5. Demikian kira-kira. Maka itu penjelasan dari kami terkait dengan teknis pengisian di aplikasi Amanet. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat bekerja.